Still ain't get this piece of shit. Whatever you're thinking, we thinking. You ain't turning that back on. Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, kali ini saya akan bawakan alur cerita film berjudul Homefront yang rilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Gary Fleder dengan naskah yang ditulis oleh Sylvester Stallone dan dibintangi oleh aktor ternama seperti Jason Statham sebagai Phil Broker, Isabella Vidovic sebagai Maddie, James Franco sebagai Gator, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini menceritakan tentang sekelompok penjahat yang mengusik kehidupan seorang pria yang memiliki seorang anak perempuan, yang mana situasi pun semakin mengerikan karena orang yang mereka usik itu adalah mantan agen rahasia yang sangat berbahaya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree, sumpel di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Homefront. Jeng jeng. Film dibuka dengan segerombolan geng motor yang sedang memasuki sebuah bar, yang mana tempat tersebut merupakan tempat produksi narkoba yang sangat besar yang dikelola oleh geng motor yang sangat berbahaya yang dikenal dengan nama Outcast. Geng ini dipimpin oleh seorang pria bernama Danny. Selain itu, Danny juga ditemani anaknya bernama Jojo dan orang kepercayaannya bernama Dalton. Dalton sendiri merupakan agen rahasia kepolisian yang memiliki nama asli sebagai Phil Broker. Berkat informasi yang diberikan Broker, pasukan kepolisian langsung datang untuk mengepung tempat itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi antara geng motor melawan pasukan kepolisian. Give me a 20 on my agent inside. You one of us, you fucking. Di tengah kekecauan itu, Danny dan Jojo masuk ke dalam mobil dan berusaha kabur dari TKP. Melihat itu, Broker langsung mengejar mereka menggunakan motor Harley Davidson, kemudian menghentikan mobil Danny dengan menghantamkan motor itu. You wanna play chicken, motherfucker? Dengan begitu, Danny akhirnya berhasil diamankan oleh Broker. Akan tetapi Jojo keluar dari mobil dengan pistol di tangannya. Broker sempat mengingatkan Jojo untuk menyerah pada polisi. Namun Jojo mengelabui polisi dengan memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Dengan begitu, anggota kepolisian langsung menembaknya hingga tewas tepat di hadapan Danny dan Broker. Danny kemudian ditangkap sambil bersumpah kalau ia akan membalas perbuatan Broker. Setelah kejadian itu, Broker pun merasa kecewa dan memilih resign dari kepolisian. Dua tahun kemudian, Broker tinggal di pinggiran kota yang damai yang jauh dari keramaian. Terlihat ia sedang memperbaiki tangga rumah yang sudah lapuk bersama dengan temannya bernama Tedo. Selain itu, Broker juga memiliki seorang anak semata wayang bernama Maddie yang baru saja lulus dari sekolah dasar. Suatu hari di sekolah, Maddie dibully oleh anak bernama Teddy dengan mengambil topi miliknya. Maddie sempat memperingati Teddy sebanyak 2 kali. Namun karena bocil itu merasa sok hebat, Maddie pun langsung kasih paham. Akibat perbuatan anaknya, Broker mendapat panggilan dari sekolah. Saat itu juga ia langsung berangkat menuju sekolah yang jaraknya lumayan jauh. Sesampainya di sekolah, ia bertemu dengan Casey dan Jimmy yang merupakan orang tua Teddy. Terlihat kalau Casey marah tak terkendali, tidak terima dengan perbuatan anak Broker.
Kemudian broker masuk ke ruang kelas dan bertemu dengan anaknya. Di sana ada seorang wanita bernama Susan yang merupakan ahli psikolog di sekolah. Susan menjelaskan kalau Maddie telah melakukan kesalahan, namun broker justru membela anaknya. Ia juga menegaskan kalau anaknya itu tidak suka membuat masalah dan hanya membela diri. Mendengar itu, Susan pun hanya terdiam. Lalu broker memberitahu kalau ibu Maddie sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Tentu saja hal itu masih sulit bagi Maddie. Saat hendak pulang, Casey memaksa suaminya untuk marah pada broker. Padahal di sana ada sheriff bernama Kate yang sudah memperingati Jimmy untuk tidak membuat masalah. Namun karena paksaan dari sang istri, Jimmy pun menjadi emosi. Ia menghina anak broker dengan kata-kata yang tidak pantas. Kesal dengan Jimmy yang kelewatan batas, broker pun marah dan langsung melumpuhkan Jimmy tepat di hadapan semua orang. Baby, get in the truck. Get it, Jimmy! Get in there! What the fuck are you doing? Get this motherfucker! God damn it, what are you doing? Setelah itu, broker menegaskan pada sheriff bahwa kejadian ini tak akan terulang lagi. Things got out of hand, Sheriff. They won't happen again. Di perjalanan, Casey malah menghina dan mempermalukan suaminya karena kalah gelut melawan broker. I gotta see my brother. Sementara itu di tempat lain, ada seorang pria bernama Gator yang sedang melakukan operasi kebersihan lingkungan. Ia menghajar sekelompok anak remaja yang sedang mabuk pesta narkoba oplosan. Come and get the fuck out of here! Get the fuck out of here! Run! Kids suck. Piece of shit kindergarten operation. Sepulangnya dari sana, Gator mendapati Casey yang sudah menunggu di rumahnya, yang mana Casey merupakan adiknya Gator. Casey kemudian meminta Gator untuk memberi pelajaran pada broker yang telah mempermalukan mereka tadi siang. Setelah itu, Casey memohon pada Gator agar dia diberi obat. Ternyata Casey juga merupakan pecandu obat-obatan terlarang. Wajar saja kalau dia memiliki emosi yang tak terkendali. Seperti biasa, broker mengantar anaknya ke sekolah. Dan sesampainya di sekolah, broker meminta bantuan Susan untuk mengatur acara pesta ulang tahun putrinya yang akan segera diadakan. Susan pun bersedia memberi bantuan. Lalu Susan memberitahu broker bahwa setelah kejadian kemarin, dirinya menjadi bahan perbincangan orang-orang banyak. Susan juga menyarankan broker untuk meminta maaf pada keluarga Teddy demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Now you're catching on. They decided you're a question mark. So. Check. Saat itu juga broker langsung menemui Jimmy ke tempat kerjanya untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Beruntungnya Jimmy menerima maafnya dan menyuruh broker untuk meminta maaf pada anak dan istrinya juga. Sepulangnya dari sana, broker mampir ke SPBU terdekat untuk mengisi pertalite ke mobilnya. Ketika masih mengisi BBM, datanglah 2 orang pria bertubuh kekar yang merupakan anak buah Gator. Karena merasa terganggu, broker langsung menghajar kedua orang itu hingga babak belur. Still ain't get this piece of shit. Whatever you're thinking, we thinking. You ain't turning that back on. Setelah melumpuhkan keduanya, broker bertanya siapa yang menyuruh mereka. Namun pria itu mengaku tidak ada. Pemilik SPBU juga tidak mengenali mereka. Sementara itu di tempat lain, terlihat Gator sedang bekerja di rumahnya. Ternyata selama ini Gator juga membuat narkoboy. Kemudian ia mendapat telepon dari orang suruhannya yang memberitahu kalau mereka berdua gagal memberi pelajaran pada broker.
This fucking kid goes to my nephew's school. I don't fucking know. Di sisi lain, Sheriff Kate menghentikan broker yang sedang menjemput anaknya dari sekolah. Ia menanyakan tentang perkelahian di SPBU tadi. Namun broker menjawab pertanyaan sheriff itu dengan sangat dingin. Melihat gelagat broker yang sangat tenang, sheriff pun menjadi semakin penasaran. Ia sangat yakin kalau broker bukanlah orang sembarangan. Sheriff pun menegaskan kalau ia akan tetap mengawasi broker. What are you, son? Don't need to know. You've got my attention, son. Sesampainya di rumah, broker mengajak anaknya jalan-jalan ke tepi sungai dengan menaiki kuda. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ada tamu tak diundang yaitu Gator yang datang dengan cara diam-diam. Ia merusak ban mobil broker kemudian masuk ke dalam rumah. Your door's open. Di sana ia mengambil salah satu boneka Maddie dan menemukan tumpukan berkas yang sangat banyak. Di sini Gator sadar kalau broker adalah seorang agen rahasia yang pernah menyamar sebagai orang kepercayaan Danny. Sementara itu di tepi sungai, broker menenangkan hati anaknya yang masih bersedih setelah kepergian ibunya. Dan setelah pukul 6 sore, keduanya pun pulang ke rumah. Menyadari pulangnya pemilik rumah, Gator langsung pergi lewat belakang. Ketika malam tiba, Maddie memberitahu ayahnya kalau ia tidak menemukan kucing kesayangannya. Hal itu pun membuat Maddie tidak bisa tidur. Jadi di malam itu juga, broker pergi mencari kucing kesayangan anaknya itu. Di sini broker menemukan jejak kaki dan ban mobilnya telah dirusak. Setelah menelusuri jejak itu, ia menemukan boneka dan kalung kucing anaknya yang juga sudah dirusak. Sementara itu di tempat lain, Gator menghubungi seorang wanita bernama Cheryl untuk segera datang ke tempatnya. Pagi harinya Cheryl tiba di rumah Gator yang juga merupakan bengkel perahu. Gator kemudian menjelaskan rencananya, yaitu menyerahkan broker pada Danny. Yang mana Gator tahu kalau Danny masih menyimpan dendam pada broker atas kematian anaknya. Sebagai imbalannya, ia akan menjalin hubungan bisnis dengan Danny untuk memperluas pemasaran obat terlarang yang dia buat sendiri. Awalnya Cheryl menolak karena menurutnya geng motor yang dipimpin oleh Danny sangatlah berbahaya. Namun Gator sangat yakin Danny akan mau bekerja sama jika ia menyerahkan broker. Kemudian Gator mulai menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan Cheryl. Sementara itu broker kembali menemui Jimmy dan bertanya tentang penyusup yang datang ke rumahnya. Namun Jimmy mengaku kalau ia tidak tahu tentang hal itu. Sepulangnya dari sana, broker memberi sebuah boneka pada Maddie untuk menenangkan hati anaknya itu. Ia juga berjanji akan segera menemukan kucing kesayangannya. Malam harinya di kota, Cheryl menemui pengacara Danny untuk menyerahkan berkas broker. Kemudian pengacara itu menemui Danny ke penjara dan menyerahkan berkas itu pada Danny. Dan benar saja, Danny masih sangat marah pada broker yang telah membuat anaknya tewas. This guy killed my fucking kid. Please tell me you know where this motherfucker. Esok harinya seperti biasa, broker mengantar anaknya ke sekolah. Sesampainya di gerbang sekolah, broker dan anaknya langsung menghampiri Casey dan Teddy yang juga ada di sana. Sebagai permintaan maaf, Maddie kemudian mengundang Teddy untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Demikian juga broker yang turut meminta maaf. Yeah, I'm replacing it. All right. Yes, that way. Sesampainya di rumah, broker kembali memperbaiki tangga rumah yang belum juga selesai. Di sini, ia ditemani oleh Tedo sambil berbincang tentang perselisihannya dengan keluarga Jimmy. Broker pun memberitahu kalau mereka sudah berdamai. Namun Tedo menjelaskan kalau orang sini tidak mudah untuk berdamai. Ia juga mengingatkan broker untuk berhati-hati pada Gator, saudaranya Casey. Kabarnya Gator dan Sheriff Kate sudah lama bekerja sama dan menjadikan Gator sebagai informannya. Sehingga Sheriff tidak pernah peduli dengan apapun yang dikerjakan oleh Gator di bengkelnya. Kemudian hari ulang tahun Maddie pun dirayakan di rumahnya.
Para undangan turut menghadiri acara itu, termasuk Teddy dan ibunya yang juga ada di sana. Sementara itu di tempat lain, Cheryl mengadakan pertemuan dengan anak buah Danny bernama Cyrus. Bukannya membuat kesepakatan bisnis, Cyrus malah mengancam Cheryl dan memaksanya untuk memberitahu keberadaan broker. Malam harinya, Gator menemui Casey dan memperingatinya agar tidak bergaul dengan keluarga broker. Terlihat kalau Casey sangat membutuhkan obat untuk menenangkan dirinya. Saat Gator hendak pergi, Jimmy mengingatkan Gator untuk tidak memberikan obat lagi pada istrinya itu. Sementara itu di tempat lain, broker meminta bantuan mantan rekannya ketika di kepolisian untuk mencari tahu informasi tentang Gator. Rekannya itu memberitahu kalau Gator pernah ditangkap beberapa kali namun tidak pernah dipenjara. Akan tetapi, akhir-akhir ini, ia sering bertemu dengan seorang wanita bernama Cheryl yang merupakan mantan anggota geng motor. Ia pernah ditangkap 2 kali dengan kasus penyeludupan narkoba. Keesokan harinya, broker mendatangi tempat di mana Gator biasa ngopi. Terlihatlah kalau di sana juga ada Cheryl yang ketakutan melihat kedatangan broker. Di sini broker memperingati Gator dengan sangat tegas bahwa ia akan menghabisi siapapun yang berani mengusik keluarganya. Find me standing in it. You're on notice, Bodine. Finish your breakfast. Setelah keluar dari tempat itu, broker mendapat email dari rekannya yang berisi informasi lengkap tentang Cheryl. Kemudian broker mendatangi tempat tinggal Gator untuk menelusuri tempat tersebut. Di sini ia hampir digigit oleh guguk peliharaan Gator. Setelah memasuki tempat itu, ia menemukan drum yang berisi bahan mentah untuk pembuatan obatan terlarang. Selain itu, di sana juga ada kemasan obat yang sudah jadi dalam jumlah yang sangat banyak. Melihat semua itu, broker pun menyirami tempat itu dengan bensin. Setelah itu, ia merakit alat peledak dengan mengisi cairan yang mudah terbakar ke dalam bola lampu. Dengan begitu, tempat ini akan langsung terbakar ketika lampu dinyalakan. Saat semua beres, broker melihat kucing kesayangan Maddie yang ternyata ada di sana. Namun saat ia hendak mengambil kucing itu, tiba-tiba 3 orang anak buah Gator datang menangkap broker. Alhasil, ketiganya pun menyiksa broker dengan sangat bahagia. Akan tetapi broker malah balik menyerang mereka. Hingga pada akhirnya, semuanya berhasil dilumpuhkan oleh broker. Setelah menghabisi anak buah Gator, broker kembali ke rumah untuk membawa anaknya segera pergi dari sana. Saat itu Maddie merasa bingung dan sempat berdebat dengan ayahnya yang tiba-tiba saja ingin pergi. Sementara itu di tempat lain, kelompok Cyrus dan Cheryl mendatangi kediaman Gator. Di sini Cyrus hanya menginginkan lokasi keberadaan broker dan tidak peduli dengan kerjasama bisnis yang diinginkan Gator. Hal itu pun membuat Gator menjadi gelisah. Cheryl kemudian membawa Cyrus dan anggotanya ke tempat kediaman broker. Sementara Gator sendiri tidak mau ikut dan memilih untuk tetap tinggal. Di sisi lain, broker meminta Tedo untuk memindahkan kuda peliharaannya. Dia merasa kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama setelah itu, Cyrus dan anak buahnya tiba di pekarangan rumah broker, yang mana Cheryl disuruh menjaga perahu, sementara ia dan anak buahnya akan masuk menyergap rumah broker. Saat itu, Tedo langsung melumpuhkan salah satu anak buah Cyrus yang datang ke kandang kuda.
Setelah melumpuhkan anak buah Cyrus, Tedo berlari ke mobil dan menyalakan klakson sebagai peringatan. Namun hal itu justru membuatnya ditembak oleh salah satu anak buah Cyrus. Menyadari hal itu, Broker langsung mematikan semua lampu dan membawa Maddie ke tempat yang aman. Ia juga memberi ponsel pada Maddie dan menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi. Sementara dirinya akan mencoba untuk menghentikan para penjahat dengan perlengkapan senjata yang ia miliki. Tepat ketika pintu dibuka oleh anak buah Cyrus, peluru dari senjata shotgun langsung menyambutnya. Saat itu juga, aksi tembak-tembakan pun terjadi. Broker berusaha untuk melawan anak buah Cyrus, sementara Maddie yang sudah ketahuan dikejar oleh salah satu anak buah Cyrus. Ia membidik Maddie yang sedang berlari, berniat untuk menembaknya hingga tewas. Namun hal itu tidak terjadi karena Broker langsung menembaknya terlebih dahulu. Pada saat itu juga, Cyrus menyerang Broker hingga keduanya terlibat pertarungan, yang mana Cyrus menggunakan sebilah pisau sementara Broker dengan tangan kosong. Di tengah pertarungan itu, Broker menyuruh Maddie untuk terus berlari sejauh mungkin, hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Cheryl yang justru malah memaksanya masuk ke dalam perahu. Sementara itu, Broker masih bertarung melawan Cyrus. Namun karena Broker adalah pemeran utama dalam film ini, maka ia pun berhasil mengalahkan Cyrus. Akan tetapi ia tidak sempat mengejar Cheryl yang membawa anaknya di dalam perahu. Tak lama kemudian, Sheriff Kate dan pihak kepolisian tiba di rumah Broker dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Broker kemudian meminta pihak kepolisian untuk segera memberi bantuan pada Teddy. Setelah itu, Maddie menghubungi Broker lewat radio di dalam mobil polisi. Maddie memberitahu kalau mereka berhenti di sebuah tempat yang ada 2 kipas angin. Broker pun langsung paham kalau itu adalah tempat kediaman Gator. Saat itu juga Broker langsung membawa salah satu mobil polisi untuk berangkat ke sana. Sementara itu di tempat lain, Gator semakin panik setelah tahu kalau Cheryl membawa anak Broker ke tempat kediamannya. Ia takut kalau produksi pembuatan obatan terlarangnya diketahui oleh polisi. Di tengah perdebatan itu, Casey dan Jimmy mendatangi Gator. Ia memastikan Gator tidak terlibat dengan kekacauan yang terjadi di rumah Broker. Awalnya Gator mengaku kalau ia tidak tahu akan hal itu. Namun tiba-tiba Maddie berteriak yang membuat Casey menjadi semakin curiga. Casey kemudian menyalakan lampu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun hal itu justru memicu lampu meledak dan membuat semua tempat itu terbakar. Melihat tempat produksi narkobanya dilahap api, Gator kembali membawa Maddie secara paksa. Hal itu pun membuat Gator tidak sengaja menembak perut Casey. Setelah itu Gator membawa Maddie pergi menggunakan mobilnya. Dan saat itu juga Broker yang baru saja tiba langsung banting setir dan berbalik mengejar Gator. Pihak kepolisian pun berusaha menghentikan Gator dengan memblokir semua jalan. Ketika sampai di jembatan, jalan sudah dikepung oleh polisi sementara mobil Broker menabrak pembatas jalan. Melihat itu, Gator turun dari mobil dan mulai mendekat untuk membunuh Broker. Dari kejauhan, Sheriff Ken membidik Gator dengan senapan. Sementara itu, Maddie mengalihkan perhatian Gator sehingga Broker memiliki waktu untuk melakukan penyerangan. Stop it! Just stop! Get the fuck in the car! Broker menghantamkan tinjunya ke wajah Gator hingga babak belur. Akibat kemarahan yang berapi-api, Broker berniat untuk melubangi tengkorak Gator. Namun karena di sana ada Maddie, ia pun menyerahkan Gator pada polisi. Demikian juga Cheryl kembali ditangkap oleh polisi. Sementara Casey masih bisa diselamatkan oleh petugas medis.
Beberapa hari kemudian, terlihat Danny sedang dikunjungi oleh seseorang, yang mana orang itu ternyata adalah broker yang mengatakan kalau ia akan menunggunya. Dan film pun selesai. I'll be waiting. Baby, get in the truck. Get it, Jimmy! Get in there! Jadi itulah alur cerita film Homefront guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini yaitu jangan coba-coba menggunakan obat nyamuk karena hanya akan membuatmu semakin sengsara. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja ada dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.